pujian penyembahan syukur kami mendapat Engkau. Dengan apa ku membalas kasih
hanya Engkau yang diagung-agungkan, dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Lewat pujian, lewat penyembahan, dan lewat doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia Tuhan atas segala Tuhan.
Jemaat dijemput dulu.
Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan ya Bapa. Selama-lamanya kami mau menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Selama mana ada kesempatan bagi kami memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Tuhan, Engkau mengangkat hati kami, Engkau mengangkat jiwa kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Oh Lord Jesus, Lord Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau memberkati kami, Engkau sedang meneliti hati kami. Engkau sedang memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang baru buat kami. Lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pastinya Tuhan, Engkau sedang memberikan yang terbaik buat kami, supaya kami menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Ya, dalam ruangan ini ya Tuhan, tidak ada kuasa lain selain daripada Roh Kudus Allah yang ada di tengah-tengah kami, yang memberkati dan mengurapi kami, yang memulihkan kami, yang memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berkata-katalah, karena kami sangat rindu mendengar Engkau berbicara ya Bapa. Kami siapkan hati dan seluruh akal budi kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, dipersilakan duduk semua yang masih berdiri. Terima kasih kepada guru-guru PKK yang dan juga gabungan muda-mudi yang begitu hebat dalam pelayanan. Puji Tuhan. Kalau semalam itu saya bimbang, sebenarnya bimbang karena ketidakcukupan aparatur musik yang datang, tapi akhirnya mereka cukup juga, puji Tuhan. Dan hampir semua yang ada di depan kita tadi adalah anak-anak yang begitu luar biasa. Mereka semua adalah anak-anak yang tidak pandai senyum, macam saya. Tapi bila mereka senyum, rupa-rupanya senyuman mereka sangat-sangat manis, sangat-sangat luar biasa. Artinya senyuman mereka ini sangat mahal. Jadi puji Tuhan, bila mereka senyum dan bila mereka menggerakkan tari-tarian yang begitu luar biasa, maka saya cukup diberkati. Puji Tuhan. Dan kita terus doakan anak-anak ini supaya terus-menerus bertumbuh di dalam pelayanan, bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sangat bersyukurlah karena hari ini kita masih ada kekuatan untuk dapat bersama-sama dalam ibadah seperti ini. Walaupun beberapa hari yang lalu beberapa waktu ini kita begitu penat, begitu luar biasa kepenatan dia, tapi puji Tuhan, kepenatan untuk melakukan kerja-kerja seharian itu tidak akan menggugatkan kita untuk datang kepada Tuhan. Bahkan kita, karena kerinduan kita kepada Tuhan itu, kita sanggup melupakan segala kepenatan kita. Ada amin ya? Haleluya, semua aminnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketika kita menunggu kedatangan yang di pertuan agung melawat kita di negeri Sabah yang berkuah ini, satu kata-kata, memang saya kaget untuk mau berbicara dengan wartawan. Itu saya punya target itu. Kalau ada wartawan, saya mau berjumpa dan saya mau katakan sesuatu. Dan betul ada ini dari jabatan penerangan itu saya berbicara kepada mereka. Saya katakan kepada mereka, peluang tidak datang banyak kali. Jadi kita sanggup untuk melakukan atau menunggu sampai bila saja pun yang diperlukan limpas, kita akan tunggu. Saya katakan begitu. Jadi puji Tuhan. Bila kita renungkan momen saat kita menanti kedatangan yang di pertuan agung itu luar biasa sebenarnya. Itu bukan cerita kosong dan itu bukan cerita yang berlalu begitu saja. Tetapi saya mengamati dari waktu ke waktu
saya mengamati dari masa ke semasa. Sejak yang kita dengar berita ini sudah tersebar luas bahwa pemimpin utama kita akan lalu di tempat ini, kita sudah buat persiapan dan kita sudah prepare apa yang perlu kita lakukan. Dan apalagi ketika hari itu sudah tiba, kita begitu luar biasa excited kita untuk mau menyambut kedatangan Dia. Jadi kita siapkan tendanya, kita siapkan tariannya, gongnya dan sebagainya. Ada juga yang siapkan pemberian kasih untuk yang di Pertuan Agung, puji Tuhan. Dan ada juga yang siapkan tangannya untuk mau bersalaman ataupun kameranya, itu sudah tentulah kamera untuk mau mengabadikan momen yang sangat luar biasa itu. Nah, ada banyak perkara yang berlaku menjadi pelajaran. Kalau kita dapat mengambil pelajaran pada waktu itu, kita belajar sebenarnya. Secara pribadi saya belajar momen-momen tertentu itu, saya belajar pelajaran yang sangat berguna untuk kita terapkan dalam kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan sebenarnya. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, tetapi itu sesuatu yang Tuhan sudah atur supaya kita lebih belajar tentang bagaimana cara kita untuk menyambut orang-orang kenamaan dan bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Nah, kalau kita lihat imbas kembali ada beberapa perkara yang saya letakkan ataupun saya belajar. Yang pertama yang saya belajar di sana adalah kesanggupan orang-orang untuk menunggu yang di Pertuan Agung ini. Kesanggupan. Mereka sanggup berpanas, berhujan, tiada kipas pun pakai kipas yang ini. Yang sakit alam pun, ya, tupat-tupat deh, iring jalan raya. Jadi sanggup untuk berpanas, sanggup untuk berhujan, apalagi hujan. Jangan cakap. Hujan itu tidak arti sudah itu hujan. Angin ribut pun akan diterpa. Jangan main-main. Jadi berlapar, ada yang makan Maggi sejak pagi. Sampai ke petang tidak makan. Makan biskut, minuman kotak saja. Syukur, puji Tuhan, karena ada hamba Tuhan yang menyediakan minuman dan makanan yang luar biasa ada diberkati. Nah, sanggup berdiri lama dari jam 11 pagi, saya ada di sana jam 11.40 sampai petang, sampai jam 5 sampai yang di Pertuan Agung lepas. Walaupun saya tidak sempat tutup setnya payung besar itu karena mau berebut pergi salam, tapi tidak dapat. Saya tinggal dari jarak dalam lingkungan 3 meter. Saya lihat di sini, oke, saya dapat nampak wajahnya, cukuplah, cukup untuk saya. Nah, walaupun berada di tempat yang tidak selesa, tetapi tetap bertahan. Inilah kesanggupan, sanggup tunggu lama. Nah, dari pagi bau minyak wangi sampai mau petang sudah bau asam sudah. Sendiri saya rasa kalau setiap bau asam waktu itu. Dan saya pasti malam itu ada yang bau minyak busuk sudah. Ya kan? Sebab lama berdiri, mesti dia punya kaki pun kejang-kejang, nah minta gosok lagi sudah. Nah, itu satu perkara yang pertama, sanggup tunggu lama. Tapi bila kita refleks dengan keadaan rohani kita dan keadaan kita dalam gereja ini, apakah kita sanggup tunggu lama? Ketika Tuhan Yesus bertanya ataupun membawa murid-muridnya datang pergi beribadah ataupun berdoa, Tuhan Yesus katakan, kamu tunggu sini, saya pergi di sana berdoa. Ketika Tuhan Yesus kembali, dia mendapati bahwa murid-muridnya sedang tidur, lemas karena naik bukit mungkin. Lalu dia katakan, Tuhan Yesus katakan, tidak tahankah kamu menunggu sejam untuk berdoa? Nah, harap
kesanggupan kita untuk menunggu lama ini kita praktikkan hari lepas hari, walaupun kita sudah tua ataupun sanggup untuk berpanas, berhujan, berlapar, berdiri di tempat yang tidak selesa dan tetap bertahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini untuk Tuhan. Kalau untuk YDPA kita sanggup, kenapa tidak untuk Tuhan? Ibadah hanya 2 jam, khutbah hanya 1,5 jam. Kita tunggulah, kan? Ada amin ke itu? Sikit sudah amin. Tadi ramai-ramai mana? Oke, yang kedua, setia menunggu. Ini kesetiaan menunggu. Yang di Pertuan Agung itu kita setia untuk menunggu. Setia untuk menunggu dari pagi hingga petang, tetap di posisi, tenang di posisi. Ada yang tidak pandai berganjak dari kemah. Kalau saya 3 kali sudah saya balik. Harap-harap kalau dia tidak sampai pada jam 4 saya akan pulang. Saya pulang, hati saya mau juga, mau tidur juga. Jadi balik lagi sana. Akhirnya baju saya yang mula-mula ensam itu saya pakai, saya pergi tukar. Saya balik dengan baju sukan. Aduh. Jadi itu berbicara tentang kesetiaan, setia menunggu. Jadi untuk Tuhan pun, untuk ibadah pun kita perlu setia menunggu, setia untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kehidupan kita. Jangan kita gagal untuk setia. Yang ketiga, tetap sabar menunggu. Tadi sanggup tunggu lama, setia dan tetap sabar menunggu. Walaupun yang ditunggu itu lambat sampai, tidak apa-apa. Sekejap di Bogor, sekejap di Kinaru, sekejap di hospital sudah, sekejap di Bogor lagi balik. Hai, di mana yang betul ini? Sekejap di Papar sudah balik. Kali las masih lagi di Lokawi dulu. Adik. Terus lalu saya cakap, oh dia mungkin di Kapawang sudah ini. Nah, kita setia ataupun sabar menunggu, tidak apa-apa, walaupun tidak mendapat informasi yang begitu lengkap, begitu baik, tetapi kita sabar menunggu. Kita boleh refleks itu dalam ibadah kita seperti itu. Kita boleh belajar tentang hal itu. Kalau kita menunggu yang di Pertuan Agung ini dengan begitu sabar sekali menunggu, walaupun kita tidak dapat informasi yang begitu tepat. Nah, dalam ibadah ini kita perlu senantiasa sabar menunggu. Jangan berlaku tidak sabar. Sabar menunggu. Sabarlah tunggu 2 jam bersama-sama di tempat ini. Yang keempat, semua orang waktu menunggu itu ada target. Seperti yang saya katakan tadi, ada target. Masing-masing ada target. Yang target yang paling banyak itu ingin bersalaman, ingin memberi sesuatu, minta saya sesuatu, ingin katakan sesuatu, dan target utama saya adalah hanya untuk memandang dia cukup sudah. Dan target utama yang pertama adalah berbicara kepada wartawan. Jadi target itu dapat dicapai. Jadi puji Tuhan. Nah, kita juga telah mempersiapkan kamera, kita mempersiapkan gong, kulit tangan, dan tari-tarian. Nah, itu punya target supaya dapat dilihat oleh YDPA kita. Tapi sekali dia sampai bertaburan penari kita lampuran. Tiada sudah yang menari. Yang penari dia pun menyerang. Ada saja polis lari itu gambar selfie dengan polis. Nah, yang ke-6, yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-5, tadi ada target, semua ada target. Kalau kita dengan Tuhan itu kita pergi ke gereja seperti ini, pergi ibadah, kita punya target. Target saya secara pribadi adalah mau menikmati hadirat Tuhan, mau datang bersemuka dengan Tuhan. Itu target yang paling baik dan perlu itu senantiasa ada. Yang seterusnya kelima yaitu tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Jangan semangat waktu YDPA saja, tapi di hadapan Tuhan layu sudah, luntuh sudah, tidak ada semangat lagi.
Waktu ada mau tunggu YDPA datang, yang di Pertuan Agung datang, biar hujan, biar panas, biar keringatan, angin, ribut dan badai, tetap diharungi. Jadi bila kita berada dalam gereja, mari kita tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Dijawab atau tidaknya doa kita, lambat atau cepatnya jawaban doa kita, sakit atau sehat, keadaan oke atau tidak oke, kita tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Penat atau tidak penat, kita tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Kalau yang buat sawah, buat ladang ataupun bekerja di kebun sekarang ini, tangan dia tidak lagi sehalus yang dulu, banyak benjol-benjol, ada yang tembus bocor dia punya itu, tapi tidak apa-apa, tetap bersemangat. Biarpun kulit hidung terkupas-kupas karena matahari, tidak apa-apa, tetap bersemangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu antara 5 perkara yang saya lihat, yang saya pelajari, yang saya buat pelajaran untuk diri saya sendiri, yaitu saya harus tetap sanggup untuk tunggu lama. Selama manapun Tuhan Yesus datang, saya akan tetap tunggu. Dan kemarin bila saya berdoa sendirian, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau praktikkan iman seperti ini. Sekalipun mungkin doa saya tidak akan dijawab oleh Tuhan, sekalipun mungkin saya tidak akan melihat mukjizat yang luar biasa depan mata saya sekarang, tapi saya tetap memandang Engkau Tuhan. Saya tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Sekalipun mungkin tubuh saya tidak akan sembuh dari penyakit ini, saya tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau pasti telah menyediakan yang terbaik bagiku. Saya tidak perlu mencari tempat-tempat tertentu untuk mau bertemu dengan Tuhan. Saya cukup berdiri di tempat saya sendiri dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab ataupun Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita baca satu petikan firman Tuhan. Ini kita melihat juga latar belakang pembacaan ini dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ini berbicara tentang ke-10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 saya akan baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sama seperti keadaan kita baru-baru ini tentang keadaan orang-orang ataupun ke-10 orang kusta ini. Mereka sebenarnya bukan tidak pernah mendengar, karena mereka telah mendengarlah. Mereka sanggup untuk berdiri lama menunggu Tuhan Yesus lewat di tempat mereka berada ataupun di tempat pembuangan itu. Karena orang-orang kusta ini telah diasingkan daripada masyarakat umum, mereka ditempatkan di suatu tempat pengasingan ataupun di tempat yang sudah digadget untuk orang-orang yang berpenyakit seperti itu. Lalu mereka sudah mendengar tentang kabar-kabar tentang Tuhan Yesus, tentang kesembuhan, tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mereka mengetahui bahwa akan ada masa ataupun dalam sedikit waktu lagi Tuhan Yesus akan lewat di tempat itu, dan mereka mau mengambil
mengambil bahagian ataupun mengambil kesempatan itu untuk meminta kepada Tuhan Yesus untuk supaya mereka disembuhkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Dan betul saja ketika Tuhan Yesus lewat di tempat itu, mereka itu sudah lama berdiri di sana, mereka sudah lama menunggu macam kita yang baru-baru ini dari pagi sampai petang. Mungkin mereka sudah berhari-hari menunggu. Mereka menunggu Tuhan Yesus lewat di tempat itu, dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus lewat di tempat itu, mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak ataupun mereka berseru dengan suara nyaring di tempat yang jauh. Mereka sadar diri, mereka ini sadar diri. Siapalah mereka ini? Mereka sedang dalam pembuangan pengasingan karena penyakit mereka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus memandang mereka dengan berbelas kasihan, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, supaya mereka sahkan kesembuhan kamu, dan kamu layak berada di masyarakat bersama-sama dengan masyarakat umum, dia katakan. Lalu saya percaya ketika Tuhan Yesus memerintahkan ataupun menyatakan kepada mereka pergilah, mereka bukan sewaktu-waktu itu juga mengalami kesembuhan, tidak. Tetapi iman mereka ini, iman 10 orang yang berpenyakit kusta ini begitu besar, begitu luar biasa, sehingga mereka dengan yakin, walaupun mungkin tubuh mereka belum sembuh pada waktu itu, tapi mereka pergi karena mereka yakin Tuhan Yesus yang telah menyuruh mereka. Dan ketika berada dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, sebenarnya mereka semua rasa ataupun menikmati kesembuhan. Tetapi bila yang seorang itu sudah melihat tubuhnya sudah sembuh dari penyakit yang dialami, maka dia mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus dan menyembah Dia sebagai Tuhan yang memberikan kesembuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya membawa kita untuk belajar dengan satu tema yang cukup sederhana, yaitu bersaksi karena mengalami. Bersaksi karena mengalami. Tuhan Yesus ataupun Alkitab sendiri menyatakan supaya kita ini dapat menyaksikan apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Saksikan itu kepada orang lain. Beritahukan ini kepada orang lain. Beritahukan pengalamanmu bersama dengan Tuhan, pengalamanmu yang Tuhan berikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mengalami hal yang sama. Dan saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada pembacaan tadi, Tuhan Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah diri kamu kepada para imam. Ini bersangkut paut dengan bagaimana mereka disuruh untuk menyaksikan ataupun bersaksi kepada para imam bahwa mereka telah disembuhkan. Dan pasti ketika mereka merasa ataupun menikmati kesembuhan, mereka telah nyatakan itu kepada orang lain di sekitar mereka. Yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan. Yang menyembuhkan mereka, yang mentahirkan mereka, yang memulihkan kesehatan mereka adalah Tuhan Yesus Kristus yang selama ini ditunggu-tunggu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, 10 orang kusta ini punya iman. Mereka percaya karena Tuhan Yesus yang mengatakan. Mereka percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka itu merupakan kuasa yang lemah ataupun telah menyembuhkan tubuh mereka dari segala sakit penyakit. Nah, kalau kita punya iman yang seperti ini di hadapan Tuhan, seperti mana iman orang-orang yang 10 orang kusta ini kan lebih baik. Tapi kadang-kadang orang-orang Kristen pada hari ini, hari-hari terakhir ini, mereka seringkali menantikan sesuatu yang luar biasa dahulu baru mau percaya. Itu bukan iman namanya. Kadang-kadang kita orang Kristen ini, kalau orang Kristen ini menunggu, kalau saya sembuh baru saya mau percaya. Kalau saya dilepaskan
bebaskan daripada segala masalah ini, baru saya mau percaya. Kalau rumah tangga saya diuruskan oleh Tuhan, maka baru saya mau percaya. Kalau hal ini diberikan kepada saya, baru saya mau percaya. Itu adalah perkataan orang-orang Kristen sendiri. Tetapi menurut saya, orang percaya tidak selalu tidak mengatakan yang seperti itu. Kalau orang percaya, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun situasinya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan menunggu sampai ada sesuatu yang berlaku dalam hidupnya, baru dia mau percaya. Dia tetap percaya selama-lamanya kepada Tuhan. Itu adalah tindakan dan iman orang percaya. Dan beginilah yang terjadi kepada 10 orang kuspa ini. Mereka sekalipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda kesembuhan, tetapi mereka pergi karena mereka percaya. Dan karena mereka ini adalah orang percaya, walaupun dikatakan yang kembali kepada Tuhan itu hanya 1 orang, dan orang itu pun bukan bukan orang yang terbilang dalam orang yang dikasihi ataupun orang yang diiktiraf oleh Tuhan dalam perjanjiannya, yaitu orang Samaria, tetapi dia mendapat kasih karunia karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seorang Samaria kembali mengucap syukur kepada Tuhan, dan ya banyak kali dalam kehidupan kita, bila kita mengalami pertolongan Tuhan, bila kita mengalami pertolongan Tuhan, ataupun bila kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, tanya diri, apakah engkau pernah kembali kepada Tuhan ataupun kembalikan ucapan syukurmu kepada Tuhan? Mungkin selalu kita lakukan, dan mungkin juga tidak selalu kita lakukan. Nah, saya sembuh karena doa siang. Saya sembuh karena mereka yang berdoa untuk saya. Saya dilepaskan daripada masalah-masalah keluarga saya karena si penebuak yang doakan saya. Saya sembuh ataupun saya lulus dalam hal ini karena si berdoa untuk saya. Sangat besar kesannya apabila ketua sidang mengatakan jangan nikmati doa orang lain. Lama sebelum ini pun saya sudah tahu hal ini, ataupun saya sudah ajarkan hal ini juga kepada orang lain. Jangan hidup berjaya pada hari ini karena doa orang lain, tapi hiduplah berjaya hari ini karena doamu sendiri. Nah, jangan nikmati doa orang lain. Jadi kita akan berdoa sendiri. Jangan bilang nanti, oh, saya ini sembuh karena doa si Anu. Saya sembuh karena obat yang si Anu bagi. Dia minta dari si Anu, dia bagi kepada si Anu, dan si Anu bagi kepada dia, dan dia bagi kepada saya. Obat itu sungguh-sungguh berkesan. Puji Tuhan. Walaupun dia gunakan perkataan puji Tuhan atau sebagainya, tapi ingat, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Dan engkau sembuh karena ada iman yang ada dalam dirimu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita juga seringkali mengagung-agungkan orang lain. Kami punya masalah dulu selesai karena doa si Anu. Sebenarnya itu adalah perbuatan ataupun pekerjaan Tuhan. Kembalikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jangan jadi sama seperti 9 orang yang sudah disembuhkan tapi tidak pernah kembali kepada Tuhan. Jadilah sama seperti seorang Samaria yang walaupun tidak terbilang dalam golongan yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia mendapat kasih karunia dan dia kembali kepada Tuhan, mengucap syukur. Nah, ucapan syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ucapan syukur kita kepada Tuhan itu dicari-cari ataupun ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh Tuhan. Di mana ucapan syukur orang-orang percaya? Di mana suara, di mana hati mereka, di mana pikiran seluruh hidup mereka, seluruh eksistensi hidup mereka datang untuk mengucap syukur. Itu kadang-kadang ditunggu oleh Tuhan. Memang kita gunakan kata-kata rohani,
memang kita gunakan cara-cara rohani untuk mengucap syukur ataupun mengingat-ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita terima. Tetapi kita perlu tahu bahwa ucapan syukur yang bermakna ataupun berarti di hadapan Tuhan adalah lahir dari hati kita dan kita persembahkan itu lewat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Apapun bentuk ucapan syukur itu, sama ada kita mengucap syukur karena dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ataupun dalam bentuk material yang kita persembahkan, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa saja kita persembahkan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur, saya pasti itu diterima oleh Tuhan. Tapi sekalipun kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita, tapi hati kita tertutup untuk mengucap syukur, itu tidak akan pernah dapat diterima di hadapan Tuhan. Nah, bersaksilah karena Anda mengalami. Mari kita bersaksi karena kita mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti mana pengalaman kita beberapa hari ini. Puji Tuhan, saya sangat-sangat bersukacita melihat jemaat dan yang bukan jemaat bergabung bersama-sama dan happy bersama-sama, makan dan minum sama-sama. Puji Tuhan, walaupun makan biskut saja tapi tetap bersyukur. Biskut itu sangat indah, sangat mahal pada waktu itu. Minuman kotak itu pun sangat mahal, karena itu adalah pemberian seorang yang bermurah hati. Dan itu saya percaya dia persembahkan di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang menikmatinya pasti tidak lapar sampai pulang rumah. Walaupun target duriannya tidak dapat. Tapi masih ada buah durian bahkan. Jadi mari kita bersaksi bagaimana Tuhan sudah lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi persoalan saya juga, apa yang kita mau saksikan kalau kita tidak ada pengalaman dengan Tuhan? Apa yang kita mau saksikan kalau kita tidak pernah mengalami sesuatu ataupun hati kita tertutup untuk mengalami sesuatu di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kita sudah mengalami tapi kita katakan, oh ini kekuatan saya, ini karena saya, ini karena perbuatan saya, ini karena persiapan saya. Kita tidak menganggap itu datangnya daripada Tuhan. Bagaimana kita boleh bersaksi? Jadi saudara dikasih Tuhan, Anda ataupun kita yang sudah mengalami sesuatu yang daripada Tuhan, mari kita kongsikan itu kepada orang lain. Jangan tahan-tahan, jangan kasih takut, jangan kuburkan itu dengan perasaan-perasaan kita, tapi kita saksikan di hadapan orang lain. Nah saudara, yang pertama kita mau saksikan adalah pertolongan Tuhan. Sangat bersyukur karena Tuhan itu senantiasa ada menyertai kita dan menolong kita dalam segala situasi. Dalam keadaan sakit Tuhan tolong, dalam keadaan susah Tuhan tolong, dalam keadaan berduka Tuhan hibur, dalam keadaan apa sekalipun, karena ada pengharapan Tuhan adalah Tuhan pengharapan kita, maka Dia pertolongannya sangat luar biasa. Nah saudara dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu besar sekali untuk kita. Jadi kita perlu saksikan di hadapan jemaat ataupun orang-orang kawan-kawan kita. Saksikan kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang sanggup menolong. Dalam keadaan saya sangat-sangat down, sangat-sangat berada di bawah, saya tidak mampu untuk berdiri, saya tidak mampu untuk memanggil berseru kepada Tuhan. Tetapi pada waktu saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan angkat saya, Tuhan bangkitkan kembali semangat saya, Tuhan berikan saya peluang yang kedua. Itu pertolongan Tuhan. Jangan sampai peluang yang kedua, peluang yang ketiga itu hilang dari kita. Seperti yang sudah saya nyatakan kepada seorang teman sepelayanan tadi pagi, bahwa ketika orang-orang
diberi peluang kedua untuk hidup, karena sebelum ini dia tidak menggunakan peluang. Ketika dia diberikan peluang untuk hidup, dia ada yang gunakan peluang itu untuk datang kepada Tuhan dan ada yang tidak datang kepada Tuhan. Jadi kita tidak mau tergolong kepada orang yang tidak datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, berarti dia masih memberikan kita peluang untuk mau melakukan ataupun mau hidup dalam peluang yang kedua. Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada. Yang kedua, kita saksikan, kita bersaksi bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan berikan apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan di hadapan Tuhan pasti kita rasakan ataupun kita sudah melihat itu. Tuhan penuhi. Tuhan penuhi segala keperluan kita hari lepas hari. Walaupun kita menganggap bahwa ini karena saya bekerja. Ya, betul kita bekerja. Dan bila kita sudah mendapat gaji, pastilah kita akan happy karena ada gaji. Tapi sebenarnya Tuhan sediakan pekerjaan itu untuk kita. Jadi kita perlu ingat kebaikan Tuhan, kongsikan kepada orang lain. Kebaikan Tuhan, kongsikan kepada keluargamu, kongsikan kepada jemaat yang lain, kongsikan kepada orang yang belum kenal Tuhan. Saya dipulihkan oleh Tuhan dari lumpur dosa menjadi seorang yang tidak lagi hidup dalam dosa. Kongsikan kepada orang lain. Kecuali kita tidak pernah mengalami itu, maka tidak adalah yang dapat kita kongsikan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita alami, yaitu pemulihan. Tuhan sudah pulihkan kita daripada kehidupan lama kita, daripada kehidupan kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan pulihkan kita. Tuhan pulihkan hati kita yang penuh dengan kebencian, kemarahan. Tuhan pulihkan hidup kita yang penuh dengan seperti mana orang yang sakit kusta ini. Tuhan pulihkan kita dari segala ketidaksenangan. Tuhan pulihkan kita dari segala kemarahan ataupun sikap-sikap manusiawi yang sangat berat di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pulihkan itu. Tuhan jadikan kita orang yang baik. Tuhan jadikan kita orang yang rendah hati. Tuhan berikan kita penguasaan diri. Itu adalah pemulihan yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Dan itu yang perlu kita saksikan di hadapan kepada orang lain. Nyatakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi. Karena kita sudah mengalami itu. Ini masa untuk kita bersaksi kepada orang lain. Jangan saja saksikan apa yang kita tidak pernah alami. Yang kita alami, kita saksikan kepada orang lain. Jangan tahan-tahan. Kalau engkau sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan, pemulihan hati, yang dulunya pemarah kini jadi peramah, yang dulunya suka kesana sini karena keinginan daging, sekarang dipulihkan, suka kesana sini juga tapi karena melayani. Saksikan kepada Tuhan, jemaat. Saksikan kepada orang lain supaya Tuhan dipermuliakan. Kita dipulihkan daripada pemikiran-pemikiran yang kotor. Dulu kita suka memikirkan perkara-perkara kotor. Dulu kita suka melihat perkara-perkara kotor. Tuhan pulihkan kita lewat firman Tuhan. Kamu sudah dibersihkan dengan firman Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi kita saksikan itu kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami pemulihan yang sama. Jangan tahan-tahan. Tuhan pulihkan saya dari penagihan narkoba, penagihan dada, penagihan sabu, penagihan alkohol dan sebagainya. Tuhan pulihkan saya dan saksikan itu kepada orang lain bagaimana engkau dipulihkan. Satu hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan seseorang itu untuk memulihkan seseorang itu bukan karena orang lain. Bukan karena ada pendeta-pendeta besar yang datang kepada
kita dan kita dipulihkan. Itu adalah sarana Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberikan solusi bagi kita atau jalan penyelesaian bagi kita. Tapi yang membuatkan kita itu dipulihkan oleh Tuhan adalah hati kita yang berserah kepada Tuhan. Saya pernah hidup dalam kehidupan yang sangat-sangat gelap, sisi gelap dalam kehidupan saya. Tapi saya tidak berpikir sampai untuk membunuh diri pada waktu itu. Cuma saya bingung, di manakah tempat, bagaimana saya mau berubah, bagaimana saya mau memiliki perubahan. Saya lihat orang lain boleh berubah, kenapa saya tidak berubah? Kenapa si Anu boleh berubah, kenapa saya tidak boleh berubah? Saya datang ke kebaktian-kebaktian, di sana saya dipermalukan lagi. Datang ke gereja saya dipermalukan. Datang ke ibadah-ibadah, saya begitu melihat tingkah laku para pemimpin gereja yang tidak memberkati saya. Dan saya sangat-sangat tertolak, rasa tertolak. Ketika saya mencari jalan kehidupan saya, di manakah jalan yang paling aman? Di manakah tempat yang paling aman? Ketika saya membukakan hati saya, rupanya tempat yang paling aman itu ada di hati saya. Tuhan ubah lewat hati saya. Tuhan ubah lewat penyerahan saya. Saya berserah kepada Tuhan. Seperti yang saya saksikan, sangat besar anugerah. Itulah ujian yang luar biasa yang menyentuh dan membuka. Saya bukakan pintu hati saya dan Tuhan ubah, pulihkan saya. Saudara yang kasih Tuhan, pemulihan itu tidak ada di tempat di mana-mana, di tempat lain. Pemulihan itu ada di hatimu. Kalau engkau mau dipulihkan, buka pintu hatimu, buka selebar-lebarnya, dapatkan Tuhan untuk bertakhta dalam hidupmu. Pasti engkau dipulihkan. Jadi selama engkau tidak menganggap ataupun tidak membukakan pintu hatimu, masih mengikat, masih menggenggam kehidupan lamamu, masih menggenggam keinginan-keinginan dagingmu, di situ engkau tidak akan pernah terlepas. Sekalipun pendeta-pendeta besar, para penetua, para pastor datang untuk mendoakan engkau tidak akan terlepas. Hatimu yang engkau bukakan pintu hati itu yang membuatkan engkau terlepas. Karena Tuhan Yesus pasti mengubahmu. Saudara dikasih Tuhan, saksikan itu. Saksikan itu kepada orang lain. Karena itu pengalaman yang luar biasa dan pengalaman yang harus dialami oleh semua orang, yaitu pemulihan. Dan yang keempat, apa pengalaman, apa yang kita alami? Apa yang kita alami daripada Tuhan, kita saksikan itu kepada orang lain. Jangan tahan-tahan. Mujizat Tuhan yang luar biasa itu perlu kita saksikan juga kepada orang lain. Mujizat Tuhan itu terlalu banyak. Hari ini pun kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kemarin, bila kami membersihkan tapak sawah yang akan diusahakan oleh seorang hamba Tuhan, dalam keadaan yang begitu sunyi sepi tempat itu, tidak disangka-sangka ada seekor ular sawah yang begitu besar. Bagi saya itu besar, sebesar ini, begini, sebesar ini. Nah, bayangkan bagaimana ular yang sebesar itu sudah berada di tempat itu. Dan bagaimana Tuhan memberikan ketangkasan kepada para hamba Tuhan yang melihat situasi itu ataupun binatang, sehingga dilepaskan daripada segala keadaan yang tidak diingini berlaku. Puji Tuhan. Dan itu mujizat Tuhan. Bagi saya itu mujizat. Itu keajaiban perlindungannya Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mujizat itu senantiasa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Maka mari kita saksikan. Apalagi kalau mujizat Tuhan itu luar biasa yang kita alami sendiri, saksikan itu kepada orang lain. Jangan tahan-tahan. Karena dalam kesaksian itu
Tuhan pakai untuk membangkitkan keinginan ataupun kerinduan orang lain untuk membukakan pintu hatinya, memuliakan nama Tuhan. Yang kelima, dan ini sangat penting, dan ini juga merupakan poin yang terakhir, apa yang kita alami, mengalami firman Tuhan, mengalami firman Tuhan yang luar biasa ini. Kita mengalami firman Tuhan seperti pesakit kusta yang 10 orang ini. Ketika mereka mendengar Tuhan berbicara kepada mereka, pergilah. Itu satu gambaran bahwa kita sebagai orang-orang yang memerlukan kesembuhan secara rohani, bila kita mendengar firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan, miliki firman Tuhan, kita alami firman Tuhan, pasti kita mengalami ataupun mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini sangat penting. Banyak orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan begitu sangat baik. Banyak orang yang boleh menuturkan firman Tuhan itu dengan begitu sangat baik. Tetapi belum tentu itu merupakan pengalaman mereka. Jadi kita perlu alami firman Tuhan ini hari lepas hari. Firman Tuhan senantiasa direnungkan, dicerna dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi bahagian kehidupan kita yang terdalam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pengalaman mengalami firman Tuhan itu juga satu pengalaman yang luar biasa. Karena tanpa mengalami firman Tuhan, tanpa menghidupi firman Tuhan, tanpa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan, maka tidak ada yang dapat kita saksikan. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar kesaksian daripada Ibu Susan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Filipi 4:13 itu cukup memuaskan. Dan itu merupakan pengalaman ataupun dia mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan dia, sehingga segala perkara yang menekan dalam kehidupan ini tidak dapat melemahkan, melunturkan iman. Tetap semangat, tetap kuat di hadapan Tuhan. Jadi saudara, jika engkau telah mengalami kebaikan Tuhan, bersaksilah kepada orang lain. Nyatakanlah kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus yang telah melakukan itu untuk kita. Nyatakanlah kepada Tuhan bahwa, nyatakanlah kepada orang lain, berilah dorongan kepada orang lain bahwa yang kita alami dalam bersama-sama dengan Tuhan itu sangat luar biasa dan tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Seperti mana satu orang Samaria yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Nyatakan. Dia tahu bahwa yang dia alami selama ini, selama dia hidup ataupun selama dia telah membukakan pintu hatinya kepada Tuhan, itu tidak dapat diberikan oleh dunia. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita terus tetap setia, terus tetap sabar, terus tetap semangat untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hari lepas hari kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dan kita dapat bersaksi di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pengalaman bersama Tuhan pasti membawa kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Tetapi pengalaman di luar Tuhan pasti itu membawa kita kepada suatu keadaan yang cukup tidak dapat cukup mengerikan dan tidak dapat dimengerti sebenarnya. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Kristus kita memperoleh damai sejahtera sukacita. Meskipun kita masih tetap sakit, meskipun kita masih tetap susah, meskipun kita masih tetap berduka dan sebagainya, tapi Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita itu memberikan sukacita, damai sejahtera buat kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat belajar dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa segala
momen yang telah kami lalui dalam kehidupan ini. Itu ada pelajarannya dan kami perlu lihat itu dari sudut rohani. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga turut bekerja dalam situasi itu, sehingga ya Tuhan kami mengingat Engkau sebagai Tuhan, Engkau sebagai sumber berkat buat kami, sumber sukacita, sumber damai sejahtera buat kami, sehingga kami berjalan tidak sendirian, tetapi kami tetap bersama-sama dengan Engkau dan menikmati segala sesuatu dalam kehidupan kami, menikmati segala sesuatu yang Engkau berikan, sediakan buat kami. Bapa di surga, beri kami kekuatan untuk mengungkapkan ini lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat cara hidup kami, mengungkapkan itu kepada orang lain, supaya namamu juga dipermuliakan, ditinggikan, dan manusia diberkati. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus Allah yang sedang sentiasa bersama-sama dengan kami akan lebih lagi berbicara kepada kami, menyatakan segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk perhatian semua dan saya kembalikan kepada pengacara.